Teman-teman masih ingat tidak dengan Rizik bin Syihab? Kali ini masih ramai ya diperbincangkan di dalam diskursus nasab Kiai Haji Ahmad bin Utsman Al-Bantani. Dulu Rizik bin Syihab ini adalah orang yang menyerang Kang Deddy Mulyadi, bahkan ngajak perang, teman-teman. Nggak tanggung-tanggung tuh, senjata-senjata tajam itu disebut-sebut. Sekarang setelah Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur di Jawa Barat, tidak ada suaranya, teman-teman. Yang sebelumnya dihajar dalam tanda petik ya oleh Kiai Haji Ahmad bin Utsman Al-Bantani dengan kesimpulan bahwa mereka, kelompok Ba'alwi, Rizik Syihab CS ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan konten kebencian, tetapi selama ini kita melihat ceramah-ceramah yang tak elok daripada Rizik bin Syihab CS. Bahkan saudaranya Rizik bin Syihab dia itu Bahar Smith pada saat pemilu. Ya pilgub sebelum pilgubnya, teman-teman, Kang Deddy Mulyadi itu dikata-katain oleh Bahar Smith itu. Deddy lagi. Coba ini ada beberapa hal yang ingin kemudian saya tampilkan kepada teman-teman semua ya. Mohon disimak teman-teman ya. Silakan. Agamanya dan bangsanya ke dalam pencerahan yang akan mensejahterakan di dunia dan memasukkan dalam ridha Allah serta sampai ke dalam surga. Syukur kepada Allah, malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh barokah, tempat yang dulu Waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu pernah ke sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan sabibar rahmah daripada atharus salihin, di mana dulu Gus Dur radhiyallahu anhu pernah datang kemari, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dihitung olehnya mencintai para kekasih-kekasih Allah. Pondok pesantren Ar-Rahman ini diambil dari nama Yai Abdurrahman. Dalam Al-Quran itu frase Ibadur Rahman itu berbeda dengan frasa Ibadullah. Dalam Al-Quran ada Ibadur Rahman, ada Ibadullah. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna fil ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Frasa Ibadullah, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tabjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini berbeda antara ibadullah dan ibadur rahman. Ibadur rahman, ciri-ciri pertama yang diberitakan Allah di dalam Al-Quran, alladzina yamsuna alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi haunan. Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani dalam tafsir Munir menafsiri haunan ini ala hayyinin wa sakinatin, tenang. Kalau berjalan di atas dunia enggak gerapa-gerupu kayak orang Jawa. Tuh, kayak orang Jawa kan berjalan tenang gitu. Tidak gerasa gerusu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau ada orang-orang bodoh yang mengkhitab Ibadur Rahman ini, qalu salama, selalu membalas dengan peace, damai. Jadi tidak radikal, tidak ingin kerusuhan,
Itulah ciri-ciri daripada ibadur rahman. Berbeda dengan ibadullah. Nah, ibadullah ini mempunyai ciri-ciri utama yang tadi saya bacakan di dalam Al-Quran, bahwa ibadullah ini disebut juga al-abrar, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Cirinya apa? Yufuna, menepati janji, menepati nada. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan sangat takut terhadap suatu hari yang kejelekannya mustatira, panjang sekali. Hari ini ada orang yang terkena penyakit kanker misalnya, syarr, sakit, tapi syarruhu ghairu mustatir, tidak akan lama. Kalau dia sudah sembuh, selesai. Atau dia mati, selesai. Toh setelah mati kita akan hidup lagi. Mati itu tidak lama. Makanya tentara, Pak Dandim dan anak buah itu berani mati. Kenapa? Tahu kalau mati itu dalam berjuang membela negara, tidak lama mati, hidup lagi. Maka dalam tradisi NU, orang wafat itu kemudian dikirim doa. Ini tradisi NU. Karena dia hidup lagi, dan orang hidup itu perlu adanya kiriman. Katakanlah yang namanya alam barzah itu seperti tahanan. Ini darah kita ini, Pak, di dalam darah kita ini ada darah sampai Nabi Adam alaihi salam. Nih, kalau kita misalnya tes DNA-nya dengan 10 sepupu kita ada 10, cek. Misalnya satu kakek, cucunya ada 10, di tes DNA itu generasi kedua mentok di situ sama semua kakeknya tuh. Kalau misalnya generasi yang tes DNA itu generasi yang kelima semua, itu nanti di atas kelima nyatu semua. Nah, ini Baklawi yang sudah tes DNA ini kan udah tes DNA nih 187, dan kita punya 7, yang satu dari relawan Baklawi yang mendukung kita. Ada Baklawi yang mendukung kita, rahasia. Wih, bahaya itu orang, bisa dimarahin itu. Nah, itu yang satu relawan itu akunnya pun kita yang pegang, jadi kita bisa teliti dia sedalam-dalamnya. Kalau yang kita akunnya nggak tahu, hanya melihat ke pengumuman yang ada di dalam internet Family Tree DNA, ya hanya luar-luarnya saja mengetahui, oh dia bukan orang Arab, oh dia bukan turunan Nabi. Tapi kalau kita buka akunnya, kita bisa ketahui sepupu dekatnya siapa saja, sepupu jauhnya siapa saja, dan kita itu punya relawan dari Baklawi sendiri. Dan ini rahasia dari Indonesia apa dari Yaman, pokoknya di dunia ini ada Baklawi yang mendukung PWILS, dan dia mau jadi relawan, dan kita sudah teliti, yakin, hakul yakin bahwa mereka, dia dan keluarganya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan untuk merendahkan orang, kita hanya mau beritahu, ente salah. Ini sebenarnya nih, ente bukan orang Arab, ya maaf ya. Ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya. Tapi ente tetap saudara kita, ente tetap saudara kita. Hayu kita sama-sama di Indonesia hidup. Sekali lagi, PWI didirikan dengan asas kebangsaan
dan asas keagamaan. Dalam asas kebangsaan kita mengikuti. Wah, ini baru nih. Udah ngopi. Dalam kebangsaan kita mengikuti, kita berasas dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam keagamaan kita berakidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa artinya an-nahdiyah? Bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan akan berjuang untuk kepentingan para warga Nahdlatul Ulama, khususnya tentang kemanusiaan mereka yang hari ini dihina-dina, dianggap orang yang paling pinternya itu jauh kedudukan kemanusiaannya daripada Habib yang bodoh 70 derajat. Ini adalah penghinaan kemanusiaan, tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah manasabnya palsu, betul? Udah manasabnya palsu, nganggap orang lain lebih rendah 70 derajat. Yang dianggap lebih rendah itu adalah orang yang paling mulia, yaitu para kiai dan para ulama. Sejarah-sejarah dipalsukan. Katanya Sunan Gunung Jati itu bin Yahya, katanya Pangeran Diponegoro bin Yahya, katanya apa namanya itu Sumodiningrat juga bin Yahya, Sultan Hasanuddin Banten katanya bin Yahya. Ini adalah sebuah pembelokan sejarah yang apabila mereka berhasil untuk menulisnya, kemudian diyakini kebenarannya oleh anak cucu kita, maka ke depan sejarah Wali Songo, sejarah Sunan Gunung Jati itu akan belok, bukan menjadi asli Nusantara, cucu dari Prabu Siliwangi, tetapi dia adalah imigran Yaman. Ini akan terjadi bahwa nanti Sunan Gunung Jati adalah imigran Yaman. Akhirnya apa? Kemuliaan akan diberikan kepada orang-orang Yaman, sementara orang Sunda, orang Jawa, orang Indramayu kebagian apa-apa, tidak kebagian apa-apa dalam kemuliaan di masa yang akan datang. Kuburan dibikin palsu. Wali Songo datang 1500, mereka bikin makam bohongan, diberi tahun 1300. Artinya apa? Artinya bahwa mereka ingin merebut siapa orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dari keaslian sejarah para Wali Songo, mereka ingin rebut agar Islam ini diyakini dalam sejarah, disebarkan oleh orang-orang Tarim. Mereka juga membuat narasi bahwa Indonesia bintu Tarim, Indonesia adalah putrinya Tarim. Tarim itu apa? Ama Indramayu aja nggak ada apa-apanya, apalagi ama Indonesia. Dibandingkan Indramayu aja Tarim itu tidak apa-apanya, apalagi dibandingkan Indonesia. Dia katakan Indonesia bintu Tarim apa-apaan. Berapa PAD-nya dia? Berapa pendapatan asli daerah Tarim? Berapa jumlah penduduk Tarim? Di bawah 1 juta. Jangankan untuk dia lebih mulia dari Indramayu, mungkin dari Loh Bener aja lebih mulia Loh Bener. Kita dibikin narasi-narasi yang bikin pakai udeng-udeng, makanya saya pakai udeng-udeng, pakai jubah, pakai sorban. Indonesia bintu Tarim. Ada lagi Habib yang mengatakan, saya bertemu dengan kiai paling sepuh di Jawa Barat. Lalu dia mengatakan dia bermimpi dengan Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi mengatakan Jawa Barat ini milik NTB, katanya. Ini narasi-narasi dusta begini, walaupun kelihatannya sepele, kalau diulang-ulang terus kemudian diyakini, maka ini akan dianggap sebuah kebenaran.
Yang Prabu Siliwangi ini yang megang mic warna merah ini cucunya Prabu Siliwangi. Orangnya jelas, wajahnya wajah orang Sunda, wadahnya wajah orang Indramayu ini. Walaupun Banten asalnya dari Cirebon, Indramayu mungkin saja, walaupun saya belum neliti, masih ada darah Arya Wilarodra. Ini jangan sampai nih, tadi budaya-budaya kita dihilangkan. Pesantren-pesantren sekarang tidak ada lagi tuh yang baca-baca kidung begitu. Utawi sekepuji iku katuring Allah kang senantiasa maparing nikmat maring kaula sedanten. Salawat sinareng salam kahatur maring Gusti junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sering mendengar begitu, betul apa tidak? Tapi hari ini di pondok-pondok pesantren semuanya sudah diganti. Kenapa? Karena ada upaya meninggalkan budaya-budaya yang diajarkan oleh Wali Songo. Semuanya pakainya pakai yang zaman semuanya. Marhabannya marhaban ganti. Dulu wajib syukru alaina marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban. Sekarang diganti semuanya. Untuk apa? Agar ada sebuah pembenaran bahwa Islam diturunkan bukan oleh Wali Songo, tetapi oleh orang-orang Yaman. Kita akan lawan narasi-narasi itu. Untuk apa? Karena kita yakin para Wali Songo dan keturunannya yang masih ada hari ini mempunyai niat suci untuk bangsa Indonesia. Mereka menikahi anak-anak putra-putri Indonesia. Sunan Gunung Jati, kenapa dia dianggap betul-betul oleh orang Cirebon sebagai orang Cirebon? Karena ibunya orang asli dari daerah Cirebon. Bapaknya namanya Syarif Abdullah orang Makkah Al-Mukarramah. Dia menikah dengan Nyai Rara Santang, kemudian mempunyai Syarif Hidayatullah. Jadi keindonesiaan Syarif Hidayatullah yang cucu Prabu Siliwangi tidak bisa lagi diragukan. Dan anak cucunya hari ini yang berpekik-pekik NKRI harga mati itu kebanyakan adalah cucu-cucu dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Nah, dalam sebuah keterangan pidato Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani atau ceramah Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani ini penuh dengan syarat makna yang menunjukkan bahwa mereka sama sekali bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Atas dasar apa selama ini orang-orang mengakui mereka sebagai keturunan Nabi? Tentu tak lain dan tak bukan adalah doktrin. Ya, sekarang terbongkar semuanya. Dan Jawa Barat sekarang Kang Deddy Mulyadi dengan seiring adanya Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani ini, Kang Deddy tidak lagi itu menerima ungkapan-ungkapan KDM kafir, ini kafir, enggak teman-teman. Sekarang sudah gak berkurang. Ya, kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi ini seorang gubernur di Jawa Barat yang sekarang sedang disorot secara nasional, bukan cuma kalangan Jawa Barat saja teman-teman. Ya, dengan adanya seiring Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani ini algoritmanya seolah-olah sejalan nih. Dengan adanya Kiai Imad, pergerakan kabib-kabib yang ada di Jawa Barat itu terbatasi. Ya malu lah. Dulu suka nyerang-nyerang Kang Deddy, sekarang Gubernur Kang Deddy Mulyadi, tentu langkah mereka untuk dakwah untuk dan semacamnya itu terbatas teman-teman. Ya,
Ini bukan persoalan mereka dari kalangan Ba'alwi lalu nggak boleh dakwah, nggak. Konsepnya bukan begitu. Tapi yang kita bahas ini kita batasi, ya. Kita belikan fasal, yaitu adalah oknum-oknum kabib yang ceramahnya kerap membuat masyarakat resah di situ. Begitu teman-teman ya. Saya kira ini jelas lah. Masyarakat semuanya sudah merasa terdidik, sudah mengerti, sudah paham, sudah teredukasi bahwa mereka sama sekali satu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kedua, tidak ada anjuran secara mutlak untuk menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka bukan cucu Nabi. Kendati pun ada cucu Nabi nih, bukan Ba'alwi ya. Dalam perspektif kajian kiamat loh. Ada keturunan Nabi ini. Kita tidak boleh mencampur adukan keyakinan atas seseorang yang kita anggap sebagai keturunan Nabi dalam ranah sosial. Artinya pakem-pakem yang telah menjadi konvensional dalam dunia sosial itu harus kita bedakan teman-teman ya. Nggak boleh enggak gitu ya. Oke, barangkali itu saja teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.